Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita nyiapkan diri untuk mendengarkan renungan hari ini tentang painful memory. Saya mengajak Anda lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu mengucapkan syukur, terima kasih, karena di dalam perjalanan kami, ketika ada hal-hal yang menyakitkan, dan kami simpan di dalam ingatan, bahkan kami coba lupakan, Bapak tidak membiarkan itu terjadi, tapi menolong kami mengenalinya, menyelesaikannya bersama-Mu, dan kami boleh tumbuh lebih mengenal makna peristiwa-peristiwa yang Kau berikan dalam hidup kami. Bicaralah pada kami, sehingga hamba yang menyampaikan maupun semua yang mendengarkan bersama-sama mengalami berkat Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam hidup tidak semua hal berjalan menurut yang kita inginkan. Ada saat-saat mungkin tanpa sengaja kita melukai orang lain, dan itu menjadi ingatan yang menyakitkan buat kita. Ada saat-saat kita disakiti orang lain. Ada saat-saat kita gagal. Ada saat-saat kita melakukan sesuatu yang justru seharusnya tidak kita lakukan. Dan itu menyakitkan diri kita, menjadi ingatan yang betul-betul pahit. Bila kita tidak coba menyelesaikan, tidak coba menghadapi itu, tapi melupakan, menyingkirkan, mengabaikan, kuasa daripada ingatan yang menyakitkan itu atau painful memory bisa menjadi kuasa yang menguasai hidup kita tanpa kita sadari. Misalnya, saya pernah mengenal seorang yang merupakan anak kedua di keluarga, dan selalu dibandingkan dengan kakaknya lebih berhasil, lebih rupawan. Dan ketika satu hari dia menjadi seorang yang sangat terkenal, punya banyak uang, pendidikan tinggi, bergentayangan di luar negeri, tetap dia bereaksi dengan mudah kepada orang-orang yang dianggap lebih tua, yang lebih berwibawa. Reaksinya itu memberontak dan mengkritisi selalu. Dan dia selalu mengatakan, kalian menganggap aku tidak berharga. Padahal bukan itu isunya. Isunya apapun yang dia miliki tidak bisa menyelesaikan luka dia di masa lalu. Ingatan yang pahit itu. Bapak Ibu, seorang bernama Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang tentu Anda tahu. Selalu ambil inisiatif, berani membela, berani ambil risiko. Dan ketika satu hari Tuhan mengatakan dia akan ditangkap dan disalib, dan orang akan mengkhianati dia, Petrus akan lalu berkata, tidak dengan diri saya akan bersama engkau. Dan memang dia lakukan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, diadili, dia mengikuti, masuk ke tengah kerumunan orang di sana. Namun ketika seorang wanita mengenali dan berkata, kau adalah murid Tuhan Yesus, dia katakan, aku tidak kenal dia. Sampai 3 kali dia menyangkali. Dan pengalaman itu, peristiwa itu begitu menyakitkan bagi Petrus. Dia gagal. Dia menjadi orang yang terdekat dengan Kristus pada saat itu. Tetapi dia tidak hidup menjalani saat-saat itu seperti orang yang dia inginkan. Seperti yang dia katakan depan Tuhan. Dan kemudian hari, saya tidak tahu apa yang terjadi 3 hari 4 hari pada waktu itu, ketika hari ketiga sesudah Tuhan Yesus kubur, dia datang ke kuburan. Dan ketika kubur itu kosong, dia banyak berpikir. Bayangkan, satu pihak dia akan merasa begitu senang gurunya tidak mati. Tapi di pihak lain, dia akan merasa sedih. Dialah sekarang jadi orang yang ketahuan aslinya bahwa dia punya kegagalan, dan mungkin bagi Tuhan Yesus dia tidak pantas dianggap murid. Pergumulan itu pasti berat bagi Petrus. Itu painful memory. Sekali lagi kita bisa mengalami dan mungkin pernah mengalami. Ya, jatuh cinta dengan seseorang tapi dikhianati. Jatuh cinta memupuk hubungan sekian lama tapi titik tertentu ternyata tidak bisa dilanjutkan. Atau ternyata anak kita didik memilih jalan hidup yang sama sekali bertentangan dengan apa yang kita pikir terbaik. Itu bisa terjadi. Atau kita kerja dengan sungguh-sungguh dengan harapan indah, lalu kita bikin salah, rusaklah nafkah kita. Nah, bagaimana seharusnya menghadapi itu? Yang sangat menarik, Tuhan Yesus tidak membiarkan Petrus sendirian di dalam painful memory-nya, dalam kesedihan. Dan ketika satu hari murid-murid sudah tahu Tuhan sudah tampak, sudah datang, dan menunggu mereka, Petrus berkata sama murid lain, aku akan melaut, melakukan apa yang biasa aku lakukan dulu, nangkap ikan.
Dan mereka bilang, aku ikut. Ternyata semalaman tidak dapat ikan, dan ketika mau kembali ke pantai, di situ ada Tuhan Yesus. Mereka tidak kenal, tidak bisa lihat, mungkin karena ada kabut atau apa. Dan Tuhan katakan, labuhkanlah. Apakah kau punya makanan, anak-anak? Dan mereka katakan, tidak punya. Kesanalah kamu lempar jalamu, dan mereka penuh jalannya dengan ikan. Pada saat itu, siapa yang berespon dengan cepat adalah Petrus. Dia ingat Tuhan Yesus pernah lakukan itu dulu pada dia. Maka dia cemplung, buka jubahnya, dia cemplung, ketemu Tuhan di sana. Tapi yang paling menarik adalah percakapan dengan Tuhan Yesus. Percakapannya pendek sekali. Seakan-akan Tuhan mengatakan pada Petrus, ada antara kita yang mesti dibereskan. Antara hubungan kau dan aku ada yang mesti dibereskan. Dan Tuhan tidak tanya kenapa kau bikin pengkhianatan itu, mengapa kau gagal, mengapa kau menghasilkan pengalaman begitu menyakitkan. Tuhan yang tanya satu hal, apakah kau mengasihi aku? Dan ketika Petrus menjawab, ya Tuhan kan tahu. Tuhan tanya lagi, apakah kau mengasihi aku? 3 kali ditanya, saudara-saudara. Ada yang mengatakan kata yang dipakai itu berbeda-beda, tapi juga ada yang mengatakan sebenarnya katanya sama. Tapi yang paling menarik bagi Petrus adalah pada pertanyaan yang ketiga dia menangis. Tuhan tahu siapa aku. Tuhan tahu bagaimana hatiku. Tuhan tahu berapa aku mengasihi engkau. Di situ seakan-akan Petrus mengatakan, aku ini mau jujur, aku mengasihi Tuhan, tapi aku punya pengalaman pahit. Aku gagal dengan apa yang kuinginkan. Dengan kasihku itu tidak cukup besar untuk melakukan apa yang seharusnya kulakukan sebagai anak Tuhan. Satu pengakuan yang sangat berat bagi seorang pria Yahudi. Seorang yang punya kelebihan luar biasa. Tapi saudaraku, apa yang kita bisa pelajari di sana? Ada yang mengatakan begini, mestinya kita harus belajar jangan mengabaikan, jangan melupakan, jangan mencoba menghapus apa yang telah terjadi. Itu peristiwa yang menyakitkan, itu sudah terjadi dan tidak bisa dihilangkan. Sudah terjadi di dalam sejarah kehidupan kita. Jangan dilupakan, jangan dibuang. Jangan pakai ayat berlari-lari ke depan, melupakan di belakang. Bukan yang itu. Ayat itu bukan artinya itu. Ya. Tetapi yang dimaksudkan sini adalah kenali bahwa itu memang terjadi. Kenali, bawa dari ingatan kita yang kelam, bawa dari tempat yang hampir kita lupakan, dia seret ke depan, bawa ke depan, bawa ke tengah. Lalu kita perhatikan kembali, kita pelajari. Bersama Tuhan, kita berdamai dengan itu. Kita terima, memang dalam hidup tidak selalu kita melakukan yang baik. Kita terima tapi tetap kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Lebih besar daripada kepahitan kita. Lebih besar daripada ketakutan kita. Dan penerimaan Tuhan juga lebih besar dari Tuhan tahu kita sedalam-dalamnya. Seperti Tuhan tahu Petrus. Sehingga maka apa yang menyakitkan itu kita hadapi bersama Tuhan. Dan belajar dari situ mengapa Tuhan biarkan itu terjadi. Apa anugerah Tuhan di balik itu semua. Apa berkat tersembunyi yang bisa kita timba dari pengalaman itu. Maka itu terutama kita katakan itu betul terjadi. Kita tidak sangkali. Itu adalah bagian dari perjalanan hidupku, sejarahku, personalitiku. Aku tidak mau dikuasai itu. Karena aku sekarang mau bicarakan ini bersama Tuhan. Dan aku akan belajar dari situ. Untuk ke depan. Mencoba menjawab situasi kita hadapi. Kesedihan, ketakutan, kegalauan. Bersama Tuhan, tidak sendiri. Aku berupaya untuk ketika gagal lagi pun segera aku bawa pada Tuhan. Jadi kegagalan orang menghadapi painful memory-nya adalah karena dia mencoba menyelesaikan sendiri dengan cara mengabaikan. Itu satu. Kedua, melupakan. Yang ketiga, menganggap itu tidak ada, saya lebih kuat dari itu. Tiga-tiganya keliru. Yang mesti dikatakan, betul ini ada. Aku ingat semua sakitnya. Ada peristiwanya, ada respon emosiku. Dan ini seringkali menggangguku. Aku butuh pertolongan Tuhan menyelesaikan ini. Dan aku yakin yang kedua setelah butuh pertolongan, mengakui butuh pertolongan Tuhan. Yang ketiga adalah aku yakin melalui ini semua ada berkat yang orang lain tidak terima. Orang yang belum mengalami seperti ini. Dan aku mau coba cari berkat Tuhan itu. Begitulah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, tidak mudah. Ya, tidak mudah perjalanan seperti itu. Apalagi kalau orang yang dekat kita menghasilkan painful memory buat kita. Atau kita tanpa sengaja melakukan hal seperti tadi. Tetapi biarlah
dengan renungan pendek ini, kita akan melalui perjalanan kita yang masih panjang dengan keyakinan ketika berada di lembah yang kelam, ada suara ketukan tongkatnya yang kita bisa dengar. Ketika kita berjalan ke atas gunung Sion, di puncak gunung pun, kita tidak sendiri, ada Tuhan di sana. Dan Mazmur 84 mengingatkan kita, ketika di lembah pun aku ingat kuasanya dan aku ada di dalam kekuatannya. Bahkan aku bisa mengubah lembah itu, lembah yang kering, kerontang dan besar, jadi lembah yang penuh air. Bukan kekuatanku, tapi dengan kuasa Tuhan. Karena aku tahu akhir perjalanan ini adalah aku ingin berada di tempat kediaman Tuhan, di pelatarannya, melihat mezbahnya. Saudaraku, kita beruntung di dalam perjalanan masa pandemi ini. Tuhan menolong kita terus-menerus, bahkan menumbuhkan kita. Percakapan dengan banyak orang mengatakan, saat-saat ini aku merasakan kebaikan Tuhan lebih dari sebelumnya. Karena dulu aku terlalu sibuk memperhatikan ini dan itu, tapi sekarang aku belajar lebih memperhatikan Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, marilah kita belajar mengakui depan Tuhan, menggali painful memory kita, ingatan yang pahit di dalam diri kita yang menyakitkan. Kenali parut-parutnya, bawa ini ke tengah, ini adalah bagian hidup kita, ini memperkuat kita. Tapi kalau masih menyakitkan, kita bawa ini bersama ke depan Tuhan. Bukankah sama seperti hidangan yang indah? Tidak semua rasanya gurih. Ada cabenya, yang lain rasanya. Atau ada pahitnya, ya, seperti pare. Atau mungkin ada crispy-nya. Begitulah kehidupan. Tuhan berkati Anda, menguatkan Anda, melanjutkan perjalanan bersama-sama.